Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Minggu lalu, kita telah belajar meringkas teks eksplanasi. Pada video kali ini, kita akan belajar menelaah isi, struktur, dan kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena atau kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. A. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas. B. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis. Pengembangan pola kausalitas. Contoh, pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat berupa tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. B. Pengembangan pola kronologis. Contoh, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Berdasarkan contoh tersebut, menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. Berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antar kalimatnya menyatakan pola hubungan sebab akibat. Dengan demikian, cuplikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan, mengapa fosil itu bisa terawetkan? Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. 2. Rangkaian kejadian. 3. Ulasan. Struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Contoh, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. 2. Penggambaran rangkaian kejadian. Perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Contoh, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam.
Dilanjutkan pemerintahan Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan itu diubah menjadi kabupaten. Ini termasuk isinya kronologis. B. Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan yang dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen, atau disebut dengan kausalitas. Struktur ketiga adalah ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contoh, dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Bacalah contoh teks eksplanasi pemukiman kumuh untuk menganalisis strukturnya. Audio Jungle. Sekarang kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Menggunakan konjungsi kausalitas. Antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contoh, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. 2. Menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh, berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Temenggung Wira Anggunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Kabrek atau Bojongasih, tepatnya di tepi sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayeuhng Kolot. 3. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud, misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. 4. Di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contoh, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat perdesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dahulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kuta, kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Bacalah teks eksplanasi dengan saksama dengan judul K-pop.
Sekarang saatnya mengerjakan tugas. Setelah membaca teks eksplanasi dengan judul K-pop, maka kerjakanlah soal-soal berikut ini. 1. Telaalah struktur teks eksplanasi. 2. Telaalah kebahasan teks eksplanasi pada teks K-pop. Selamat belajar, semoga sukses. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.